Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan ustazah sekalian semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini gitu ya, insyaallah kita akan belajar terkait dengan dua hal yang mendasar sebenarnya, dua hal yang mendasar bagi seseorang yang ingin ataupun yang wajib ya dilakukan ketika dia mau belajar membaca Al-Qur'an ya, yaitu makharijul huruf sama sifatul huruf gitu ya. Jadi dua hal yang mendasar ini. Kalau makharijul huruf mungkin sudah pernah dengar ataupun yang baru dengar gitu ya. Makharijul huruf itu artinya tempat-tempat keluarnya huruf ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu dia punya haknya ya, punya hak, yaitu bagi kita gitu ya, adalah mengeluarkan huruf itu pada tempatnya ya. Nggak boleh kalau huruf hijaiyah itu kita mengeluarkannya itu sembarangan, itu nggak boleh. Begitu juga nanti kita akan belajar tentang sifat. Sifat itu istilahnya karakternya. Jadi setiap huruf itu punya sifat gitu. Itu pun juga sama gitu ya. Sifatnya itu nggak boleh kita keluarkan yang dia nggak punya sifatnya ya. Jadi kita harus mengeluarkan sifatnya itu, huruf itu sesuai dengan sifatnya. Minimal ya, satu huruf itu punya 5 sifat minimal itu ya. Paling banyak itu 7 atau 8 sifat. Tapi itu nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Di kesempatan hari ini kita akan fokus dulu belajar tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Baik. Kita awali dengan baca doa. Mungkin kertasnya untuk doa ada di situ ya, untuk pengawalan. Baik, kita awali bersama-sama. Wahid, Nain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun
qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, itu mungkin ya beberapa motivasi buat kita dan dorongan buat kita ya. Jadi katakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qamar tadi bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu mudah gitu ya. Tinggal kitanya saja sebenarnya. Perlu diingat para ustadz dan ustazah bahwa apa-apa yang diperintahkan sama Allah, diwajibkan sama Allah, pasti hambanya itu bisa melakukannya, pasti itu ya. Nggak mungkin Allah berlaku zalim terhadap hambanya, nggak mungkin ya. Jadi ketika kita diperintahkan untuk baca Quran dengan baik dan benar, pasti kita bisa gitu. Tinggal kitanya, balik lagi, kitanya mau belajar atau tidak gitu kan ya. Itu syaratnya. Pokoknya diingat-ingat bahwa seluruh kewajiban yang diperintahkan sama Allah pasti kita ataupun hambanya bisa melakukannya. Tinggal balik lagi kepada diri kita. Karena kan memang yang berat itu ya dorongan kita ya, apalagi mengawali gitu kan, mengawali itu pasti berat, tapi kalau sudah berjalan insya Allah tinggal kita istiqomah. Baik, itu mungkin para ustadz dan ustazah semuanya ya. Baik, kita masuk ke materinya ya. Sebelum masuk ke latihannya, kita akan sedikit mengulas di halaman kedua, mangga bisa dibuka. Nah, ini jadi makhorijul huruf itu kita untuk mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf ya. Dan huruf dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama itu artinya huruf hijaiyah gitu ya. Yang dimana dia itu totalnya ada 29 huruf ya. Umumnya ada 29 huruf. Mungkin di luaran sana bisa macam-macam, tapi di sini saya menyampaikan terkait dengan hurufnya itu berdasarkan ulama ya. Itu diperakasi oleh Nasr bin Asim Al-Laits ya. Yang dimana beliau ini mengkategorikan bahwa huruf hijaiyah itu ada 29 ya. Dan di sini ada sedikit perbedaan mungkin para ustadz dan ustazahnya ya. Terutama nanti di huruf, coba deh kita lafalkan ya. Nggak usah ngelihat ini dulu deh ya, nggak usah ngelihat ini, cuman yang kita ingat saja huruf alif sampai dengan ya, bersama-sama ya. Wahid, nain, salat. Alif, ba, ta, terus. Lanjut.
ghain, fa, kaf, nah kan ya sudah beda-beda tuh. Ya, sudah beda-beda ya. Jadi makanya gitu ya. Jadi di luar sana sudah beda-beda. Cuma sekali lagi tadi sampaikan, saya menyampaikan ini memang sesuai dengan apa yang diprakarsa. Jadi yang mengawali, yang pertama kali gitu ya, menyusun huruf-huruf hijaiyah itu lama ini Nasr bin Asim Al-Laits gitu ya. Di mana di sini beliau itu membuat ya bahwa huruf hijaiyah itu ada 29 dan yang berbeda adalah setelah huruf nun. Ya, kalau di kita kan umumnya mim, nun, waw ya, waw, ha, lam alif, hamzah, ya gitu ya. Ternyata beliau itu setelah nun itu bukan waw tapi ha dulu ya. Setelah nun, ha, waw, lam alif, ya. Hamzahnya kemana? Nah, hamzahnya beliau tidak memasukkan gitu ya. Karena secara apa ya? Alif itu gitu ya sebenarnya adalah hamzah. Nah, nanti beda panjang lagi tuh gitu ya. Sama nggak sih alif dengan hamzah gitu ya? Ternyata alif dengan hamzah itu dua hal yang berbeda, Ustazah ya. Kalau hamzah ya itu pasti berharokat. Yang namanya hamzah pasti berharokat gitu. Kalau alif tidak berharokat. Alif itu fungsinya sebagai mad saja, membuat jadi panjang. Kalau fisiknya alif tapi dia ada harokat, sejatinya dia hamzah ya. Saya ulang ya. Jadi kalau fisiknya alif tapi dia berharokat, sejatinya itu adalah hamzah gitu. Tapi kalau alif tidak ada harokat, berarti itu memang adalah alif ya. Nah, itu. Jadi yang berbeda di situ tuh. Setelah nun itu, kalau kita mah dulu kecil, saya pun belajar dulu setelah nun adalah waw ya. Tapi menurut Laits gitu ya, yang memperkasi ini ternyata bukan waw tapi ha ya. Ha kemudian waw, lam alif kemudian ya ya. Baik, itu ya terkait dengan hijaiyah. Nah, kemudian juga ada abjadiyah. Kalau abjadiyah merupakan aksara yang parameternya tulisan, totalnya ada 20, ada 28 ya. Jadi kalau totalnya itu tulisannya cuma 28. Yang terucap ada 29 ya, yang tertulis cuma 28. Beda satu ya. Baik, itu ya, itu sedikit mungkin terkait dengan awalan, terkait dengan huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua kategori, hijaiyah sama abjadiyah. Baik. Sekarang kita masuk ke materinya, mungkin Ustazah bisa dibuka halaman 7, mangga silakan. Halaman 7. Sudah ya? Baik. Jadi definisi ya makhorijul al-huruf atau makhrij al-huruf ya. Jadi yang pertama dikatakan ada istilah ya makhrij ya, bentuk ganda atau plural dari kata makna makhraj yang memiliki arti tempat keluar gitu ya. Huruf bentuk plural dari kata harf atau huruf gitu ya. Jadi makhrij al-huruf tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, secara umum pembagian makhorijul huruf itu ada 5 secara umum ya. Nanti kita lihat apa saja. Kemudian secara detail totalnya ada 17 ya. Jadi umum itu ada 5, tapi kalau didetili, dijabarkan ternyata ada 17. Nanti yang paling banyak itu makhraj yang ada di lisan ataupun di lidah. Betul ya. Silakan dibuka lagi halaman 8. Nah, ini pembagiannya nih ya secara umum nih. Jadi makhraj secara global itu ada 5. Yang pertama ada jaufun ya atau seluruh bagian dalam tenggorokan dan mulut. Jadi seluruh rongga tenggorokan sama rongga mulut itu masuknya adalah jaufun. Yang kedua halkun ya atau tenggorokan. Nah, ini juga perlu dipahami nih. Jadi tenggorokan itu Bapak atau saja dan Ustaz itu ini nih kalau pada laki-laki mah jarkun ya. Jadi yang termasuk dalam
makhraj tenggorokan itu jakun ke atas ya. Jakun ke atas ya. Paling dasar itu atau bagian pangkal itu adalah tenggorokan ini atau jakun ini kalau pada laki-laki ya. Kalau pada wanita itu kan nggak punya jakun. Cuman untuk mendeteksinya pegang saja bagian leher kita yang ada getaran. Nah, itu bagian jakun. Kenapa? Karena di jakun itu ada pita suara. Ya, di jakun itu ada pita suara. Nah, itu. Jadi pita suara itu kan kalau kita berbicara itu akan bergetar ya. Jadi jakun itu bagian yang bergetar dari pita suara kita. Yang kedua ya, yang ketiga lisanun atau lidah. Nah, jadi sudah 3 ya, jauh, halkun, lisanun. Yang keempat bibir kita ya, bibir. Kemudian yang terakhir khoisyum ya, pangkal hidung nih ya. Pangkal hidung itu menjadi makhraj yang kelima ya. Jadi kita ulang, pertama apa? Jauh. Jauh itu apa? Ya, seluruh bagian dalam tenggorokan dan mulut. Kemudian yang kedua, halkun atau tenggorokan. Yang ketiga, lisan atau ya lidah. Yang keempat, syafatun atau bibir. Yang terakhir, khosyum atau pangkal hidung. Diingat-ingat ya, Ustaz dan Ustazah, nanti ketika ngajar nanti bisa disampaikan tuh ke para santrinya, biar mereka pun tahu juga ya. Jadi pemahaman mereka itu, oh ya ternyata ini loh gitu yang dimaksud dengan makhorijul huruf. Nah, dari sini nanti gitu ya akan dijabarkan lagi, akan didetili lagi gitu ya. Huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya secara detil, lebih panjang lagi. Nah, itu di halaman selanjutnya. Silakan. Baik. Ya, kita masuk ke yang pertama ya. Silakan dilihat. Jadi yaitu jaufun tadi ya. Nah, jaufun ini hurufnya itu sejatinya cuma satu ya. Sejatinya cuma satu ya. Apa itu? Alif ya. Jaufun itu hanya alif, tapi pun alifnya nggak boleh berdiri sendiri. Alifnya itu syaratnya sebelum alif itu harus harokatnya fathah ya. Jadi saya ulang, jaufun itu yang keluarnya dari jaufun itu adalah alif ya. Alifnya pun tidak berdiri sendiri, tapi dia setelahnya adalah harokatnya fathah. Kemudian kalau kasro gimana? Nah, alif ini punya teman ya. Dia punya teman-temannya apa? Ya sama waw ya. Jadi kalau harokatnya kasro, dia minta bantuan temannya yaitu ya. Nah, kasro syaratnya harus ya-nya ya sukun gitu ya. Kemudian dhamma temannya itu harus dalam kondisi waw sukun gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ya kasro kemudian ya-nya ya fathah misalnya, jauh bukan? Kasro ya-nya ya fathah, jauh bukan? Bukan ya. Dhamma wawnya waw fathah, jauh bukan juga ya. Jadi harus dalam kondisi dhamma atau ya jauh itu tempat keluarnya mad ya. Madnya mad apa nih? Kalau dalam kondisi seperti ini? Mad tabi'i atau mad asli ya. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu ya itu termasuk makhrajnya makhraj jauh ya. Nah, ya. Atau tadi bagian dalam tenggorokan dan juga mulut ya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan mad itu ya keluarkannya dari jauh ini gitu ya. Ada enggak sih yang mengeluarkan madnya itu bukan di jauh? Ada ya. Di mana kira-kira? Mad tapi keluarnya bukan di jauh. Di khoisum gitu ya. Jadi khoisum itu pangkal hidung gitu ya. Jadi ketika dia baca itu mad semuanya di hidung misal. Oh, nah itu salah ya. Ya, misalkan dia baca hamzah gitu ya atau alif. Harusnya kan a gitu ya, tapi dia bacanya gitu ya. Jadi syaratnya ataupun tahunya kita dia mengeluarkannya di jauh atau bukan atau di khoisum, pencet hidungnya. Kalau dipencet hidungnya itu bunyi berarti dia ngeluarinnya di
Hoisung di pangkal hidung gitu ya. Ada nggak sih yang gitu? Ada, betul ya. Jadi dia mungkin belum belajar gitu ya. Belum belajar terkait dengan makhorijul huruf karena tadi gitu ya. Ada benar huruf-huruf yang keluar dari hoisum tapi bukan hamzah gitu ya. Karena nanti hamzah beda lagi ya. Ataupun bukan mat gitu ya. Misalkan kita baca mat gitu ya, misalkan tadi ya ba gitu ya. Sama harusnya ba mat gitu ya. Itu dikeluarkannya di jauh tapi dia di hidung. Ma i bo itu kan salah ya. Seperti itu ya. Jadi untuk jauh saya ulangi gitu ya. Jauh itu tempat keluarnya mad ya. Madnya mad tabi'i ya ataupun alif ya. Alif syaratnya cuma ada syaratnya yaitu dalam alif sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh dan waw sukun sebelumnya dhammah seperti itu. Baik, ini mungkin untuk huruf makhorijul huruf jauh. Mangga dari Ustadz dan Ustazah kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita nanti masuk ke latihan melafalkan huruf hamzah ya, lebih tepatnya bukan alif hamzah. Mangga kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Belum ya? Oke, nggak apa. Kita latihan ya, Ustadz dan Ustazah semuanya. Mungkin dibuka yang lembar ini. Ini ada pertanyaan. Oh, mangga, silakan. Gitu. Ya, ya, sakinah ya. Ya, ya sakinah atau ya sukun. Di Al-Fatihah itu Al-Fatihah kan yang kan karena makhluk dan iya kan betul sama kan sama makhluk kan kan banyak juga yang iya jadi kan jadi nggak ada penekanan atau nggak ada makhluk itu masalah iya karena buah iya karena setelah itu kan banyak kebanyakan orang cuma iya ya jadi inya itu nggak masuk ini bahasa iya atau penekanan tuh jadi nanti kita akan belajar karakter ya ataupun sifat jadi ada dua huruf yang dia itu ketika dalam kondisi tasydid itu ditekan yang pertama tadi huruf ya yang kedua huruf waw ya ya dan waw ketika dia bertasydid itu harus ditekan maksudnya ada penekanan betul ya iya gitu ya jangan iya kalau iya berarti di situ nggak ada tasydid ya kalau misalkan bacanya seperti itu nah hati-hati itu bisa nanti merubah maknanya artinya dan diingat Ustadz Ustazah bahwa itu maksudnya kesalahannya besar ya lahan jali ya lahan jali itu lahan yang bisa merubah maknanya kalau lahannya kopi nggak sampai merubah tapi tetap kesalahan jadi kesalahan ada dua ada kesalahan besar sama kecil atau lahan jali besar dan lahan kopi kecil gitu ya nah tadi kalau konteksnya tadi berarti maaf itu harus diperbaiki sebenarnya apalagi kalau kita sholat ya nah sholat itu kan rukunnya adalah salah satunya Al-Fatihah ya. Kalau Al-Fatihahnya itu maaf belum sempurna atau masih banyak yang salah ya berarti sholatnya batal kan gitu. Karena bicaranya rukun. Ya. Rukun itu kan sah atau tidaknya atau membatalkan atau tidak membatalkan. Jadi untuk huruf ya betul ketika dalam kondisi tasydid memang dia ada tekanan. Waw pun juga sama. Makanya nanti ketika kita nih baca Quran berhentinya di ya yang bertasdid atau waw yang bertasdid harus ditekan. Jadi i gitu ya. Jangan i saja. Itu menandakan bahwa di situ ya-nya sukun dan bertasdid ya. Jadi harus itu mungkin Pak kita. Ada lagi Ustaz atau Ustazah? Cukup? Baik kita latihan ya ke huruf hamzah ya. Fisiknya alif tapi ini sejatinya adalah hamzah. Nah, sedikit saya sampaikan walaupun kita belum sampai ke sifat ya. Nanti ketika hamzahnya itu dalam kondisi sukun,
itu kita suaranya berhenti karena hamzah itu punya sifat namanya apa? Yang suaranya tertahan? Belum ya? Apa? Ba'a, betul Ustazah ya, syiddah gitu ya. Jadi nanti ketika dalam kondisi sukun dia harus berhenti. Ba, bukan ba ya, tapi ba ya. Baik, saya baca. I u ba. I u ba. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Saya ulang sekali lagi ya. A i u ba. A i u ba. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Baik ya. Jadi kalau kita mau fokus ke jauh itu ya, yang jauh itu yang 3 di awal saja tuh. A, I, U. Nah itu. Yang bawahnya juga sama. Babi, bu. Ya. Jadi ingat, jauh itu rongga mulut sama rongga tenggorokannya harus ke buka. Jangan sampai masuk ke khoisyum ketika kita baca mad gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, latihan satu-satu ya. Ustaz atau Ustazah dari Ustaznya dulu. Pakai mic enggak? Malu enggak apa-apa. Oh iya, nanti ketika bacanya yang keras ya. Maksudnya kalau keras itu kan nanti bisa terdengar benar ataupun salah. Enggak usah malu-malu. Kalau malu-malu jadi enggak ketahuan benar atau salahnya, seperti itu ya. Baik. Jadi dulu. Enggak. Bismillah. I u ba. U an ani a na. U an ani a na. U an ani a na. Masih ke jumpa gitu. U an ani a na. U an ani a na. Masih a. U an ani a na. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Baca aja nggak benar. I u ba. U an ani a na. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ani a kita panjangin ya. Belakangnya nanti kita panjangin. Lagi. A i u ba. Ba. U an ani a na. Minal mu'ni ma'i an ani a. Ya baik, lanjut ke contohnya. I u ba. U an ani a na. Minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, lanjut. Nggak tahu. I u ba. Ba. I u ba. U an ani a na. Ani a na. I u ba. U an ani a na. Minal mu'ni ma'i an ani a.
A I U A I U Ba U An Ani A Na Minal Mu'ni Ma I An Ani A Ya, baik. Yuk. A I U Ba U An Ani A Na Minal Mu'ni Ma I An Ani A. Ya. Jadi seperti itu untuk huruf jauh ya. Jawab di situ aja. Jadi nanti ketika ustazanya gitu ya, ketika baca Quran atau tilawah pada Quran, kemudian kita mengajarkan kepada santri-santrinya, diharapkan seperti itu ya. Jadi yang namanya jauh atau yang namanya emat itu, jadi jangan sampai tidak ke hidung ya. Jadi harus dibalikan ke huruf atau ke makrot jauhnya aslinya betul ya, jauh itu ya. Jangan sampai ke hidung. Kalau ini ini perlu dipahami juga ya. Jadi yang namanya kebiasaan itu bisa dirubah. Kebiasaan itu bisa dirubah. Tapi kalau sudah bawaan, sudah dari Allah udah nggak bisa. Misalkan orang cadel ya, orang cadel itu ya disuruh ngomong R itu nggak bisa ya, dipaksa-paksa ya paling sedikit doang itu sudah cadel. Tapi kalau tadi misalkan dia kebiasaannya biasanya salah nih, itu mesti bisa dirubah ya. Jadi makanya tadi kita pahamkan kepada diri kita, kepada santri kita bahwa yang namanya matu jangan sampai ke hidung ya. Walaupun ada makrot hidung sedikit ya, makrot hidung itu atau koisun itu pun itu sebenarnya makrot yang mukamil, menyempurnakan saja gitu ya. Hurufnya itu cuma nun sama mim yang gunanya saja ya. Tapi kalau yang aslinya mah enggak gitu ya. Makanya jangan sampai nanti maaf huruf ain jangan sampai ke hidung gitu ya. Huruf apalagi nun atau mim jangan sampai huruf ya dan yang lainnya jangan sampai ke hidung. Karena tadi qaisun itu cuma penyempurna saja ya. Makanya kalau kita mengucapkan na ya, nya saja itu yang masuk ke hidung. Nya saja maju ke sana. Nah, tapi kalau sudah emaknya itu balik lagi ke makrot yang kedua karena nun sama mim punya dua tempat duanya. Yang pertama ataupun yang kedua itu tadi koisunnya saja. Lebihnya nanti kalau mim balik lagi ke bibir kan, kemudian nun ke ujung lidah bertemu dengan. Baik, itu mungkin untuk yang jauh pun ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk jauh pun? Ya, baik. Kalau tidak kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua, 3 dan 4 ini gabungan, penggabung ya. Digabung dalam satu kesatuan yaitu halpun ya atau penggorokan. Nah, penggorokan dibagi menjadi 3 tempat. Ada pangkal, tengah, sama ujung. Nah, tadi saya sudah sebutkan tuh yang bagian pangkal itu ya di sini nih di jakun ya, bukan di sini atau bukan di dada gitu ya, bukan, tapi di sini paling mentok di sini. Tidak ada makrot yang paling bawah setelah jakun ya. Kadang ada yang sampai ke dada. Apa huruf apa? Betul. Dina, rojo itu kan ya. Nggak boleh ya. Maksimal sampai sini ya. Kalau ke dada udah udah lebih-lebihan itu ya. Ya. Tuh ya. Kadang PR-nya itu huruf H gitu ya. Jadi biar terdengar huruf H-nya Dina lalu ke bawah itu ya. Ya. Jadi kita balik lagi. Jadi yang pertama adalah pangkal tenggorokan ya. Apa itu pangkal tenggorokan? Dua huruf. Huruf hamzah sama huruf h ya. Hamzah sama h ya. Hamzah gitu ya. Bedanya dengan h, kalau hamzah itu ketika kita melafalkan itu tidak ada udara yang keluar, tidak ada nafas yang keluar. Tapi kalau h itu disertai dengan udara atau nafas ya. Ya. Di hamzah itu tidak ada udara yang keluar. Ini nih
di kita, suara kita ya. Itu juga dengan H. Nah, H ini kalau kita samakan dengan huruf Latin itu ya seperti kita mengucapkan huruf H, H biasa ya. H itu ya H ini kalau kita sering sebut H besar gitu ya. Nah, H Latin itu ya H pada hijau ini ya. Jadi di situ jangan sampai H kan enggak. Kita pun ucapan huruf H itu kan gitu ya. H enggak kan ya. Biasa aja kan H gitu ya. Itu maksud huruf H. Ya. A juga. Kadang A itu dia larinya ke hidung kadang ya. Itu A gitu ya. Padahal bukan. Oke, itu untuk pangkal tenggorokan ya. Ingat pangkal tenggorokan itu adalah yakun kalau pada laki-laki. Kalau pada wanita pegang bagian yang bergetar. Yang bergetar ya itu adalah huruf atau pangkal tenggorokan hamzah sama ha. Kemudian naik ke atasnya sedikit ke atas ya, tengah tenggorokan. Nah, tengah tenggorokan itu ada dua juga huruf nih. Huruf H sama Ain. Nah, H di sini itu hak spesial, bukan haknya Indonesia, ya. Jadi saya H di sini itu bukan haknya Indonesia. Jadi haknya Indonesia tadi yang di pangkal tenggorokan. Kalau H di sini lebih ke atas lagi ya. H ya bukan H ya. H ya. Itu Ain. Nah, pernah dengar nggak istilah katup epiglotis? Kalau dulu belajar sains ya atau belajar biologi itu ada katup. Jadi katup epiglotis itu katup yang menutup kalau kita makan. Jadi kan di leher kita ada dua saluran ya, tenggorokan, saluran nafas, sama kerongkongan, saluran makan. Nah kalau kita berbicara itu katup itu menutup saluran tenggorokan tuh kalau kita makan ya. Tapi kalau kita ngomong bicara katupnya membuka tenggorokan ya. Jadi buka tutup. Nah, untuk yang tengah tenggorokan itu di situ tuh ya, di katupnya itu ya. Jadi naik lagi ke atas. Jadi kalau kita tadi kalau kita makan, katup ini menutup tenggorokan. Tenggorokan ditutup sama katupnya nih. Jangan sampai makanan masuk ke tenggorokan. Kalau masuk ingat tersedak kita ya. Bos. Kalau kita berbicara ngomong itu. Nah, ini huruf H sama huruf Ain di sini. Ya. Nah, huruf Ain ini yang biasanya menjadi PR nih untuk kita kan ya. Jadi huruf Ain itu cara melafalkannya ditekan katupnya kemudian dilepas ya. Ditekan A ya. Jangan sampai ke hidung. Jangan itu salah. Ditekan dilepas. Katupnya ditekan dilepas. A Ain ya. A Ain latihannya gimana pegang hidungnya? Kalau misalkan masih bunyi hidungnya salah ya. Tapi nggak apa-apa. Ini masih pertama kan. Ditekan dilepas ya. Kalau katup, jadi jangan kenapa bisa ke hidung karena ditekan terus ya. A Ain itu salah. Tapi A Ain ditekan dilepas. Ditekan dilepas. Secara teori, kalau kita bisa melafalkan huruf A, ini juga bisa karena 1/4. A gitu ya. Secara teori, tinggal prakteknya nanti ya. Kalau tadi dilatih, ditekan, dilepas, tekan, dilepas. Pegang hidungnya, kalau masih bersuara, lepas. Pun saya dulu, tentu saja, ya belajar ini juga lama memang ya. Belajar huruf A ini lama gitu. Karena memang tadi ya masuknya masih ke situ ya. Itu untuk tengah tenggorokan. Nah, selanjutnya yang terakhir di tenggorokan nih, ujung tenggorokan. Nah, ujung tenggorokan itu sejatinya ya tahu lak-lak kan? Tahu ya apa itu? Kalau bahasanya bagian yang gantung tuh ya, yang gantung di ujung lidah kita. Ada yang menyebut itu apa? Amandel ya? Bukan. Amandel itu bukan itu. Amandel itu di pinggir-pinggir gitu ya. Itu lak-lakan namanya. Nah, itu ditempelkan tuh ya.
lidah kita ditempelkan ke lak-lakan itu. Jadi disebut dengan ujung tenggorokan. Ya. Ada dua huruf ghain sama huruf ro. Ya. Kalau huruf ghain, ketika suara kita itu bergetar, ya, makanya udara yang keluar itu nggak begitu kasar. Beda dengan huruf ko. Kalau ko itu nggak tertahan di pita suara, makanya huruf ko itu lebih kasar. Tapi ada yang menyebutkan ketika kita melakukan huruf ko itu seperti orang apa? Ngorok. Padahal bukan. Ngorok gimana sih? Ya, ngorok itu bunyinya di mana? Di hidung kan? Iya kan, bukan di tenggorokan kan gitu ya. Jadi salah juga maksudnya, menganaloginya kurang tepat ya. Jadi sekali lagi bahwa yang menyebabkan dia kasar tidak kasarnya, tertahan atau tidak tertahannya di pita suara. Bahwa itu tertahan makanya bunyinya nggak kasar itu kok kan gitu ya. Ko i u ro ri u. Jadi yang ro ri u. Nah itu kelebihan. Ya. Jadi saya ulang, untuk tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu adalah jagun atau tempat pita suara, ada 2 huruf, hamzah sama ha, ya. Kemudian yang kedua tengah tenggorokan naik lagi ke kantuk epiglotis, huruf ain sama huruf ha. Dan yang ketiga ujung tenggorokan dilakmakan tadi huruf ghain sama huruf ro. Ya. Bedanya ghain dia tertahan udaranya di pita suara, kalau ro tidak tertahan sehingga suaranya jadi seperti. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan untuk makhorijul huruf atau tenggorokan? Enggak, kalau ada yang ingin sebelum kita lanjut. Tidak ya? Baik, kalau tidak kita ke latihan. Nah ini balik lagi ya ke huruf hamzah tadi ya. Jadi hamzah kita balik lagi ke huruf hamzah yang tadi sudah kita lagi. Saya baca nanti kemudian diikuti ya. Saya baca i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Lagi ya. I u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Karena untuk huruf hamzah cukup ya. Sudah. Sekarang kita ke H. H itu di baris ketiga. H. Baik. Sekali lagi huruf H itu ya seperti kita melafalkan huruf H Latin saja ya. Nggak usah berlebihan. Baca. Hurufah. Tuhan hanihakna minal muhni mahihan haniha. Lagi hahihubah Tuhan hanihakna
minal muhni mahihan haniha. Satu angkat ya. Yang keras ya. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Oke, lanjut. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya. Hahi hubah huhan hanih. Hahi hubah huhan hanihahna Tetap ha. hanihahna. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, baik. Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, lanjut. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, baik ya. Oke, huruf H. Lanjut ke huruf Ain. Ain ya. Nah, ini. Ini Lembar kedua, halaman 12. Ini. 12 paling bawah. Ya. Ya, Ain jangan sampai masuk ke hidung. Kalau sekarang masih masuk hidung nggak apa-apa, latihan. Nanti di rumah dilatih, jangan sampai ya. Ingat teorinya tadi, ditekan, typing kondisinya lepas. Ya, difokuskan ke tengah tenggorokan. Diingat-ingat juga dia temannya adalah huruf H. Huruf H ya. Itu tuh. H ya, itu. Baik, satu lagi sedikit mungkin untuk huruf Ain. Nanti huruf Ain itu Ustazah punya sifat namanya bainiyah ya, atau tawassut. Yang pernah dengar ya? Bainiyah sama tawassut itu kaitannya dengan dia tidak mengalir suaranya dan juga tidak tertahan ya. Jadi pertengahan. Justru Ain ini di antara teman-teman yang lainnya yang termasuk kelompok bainnya, kan bainnya itu ada 5 huruf. Lin Umar, li lam nun mim ro sama ain gitu ya. Lin Umar itu ain ini yang paling sempurna sifat bainiyahnya ya. Ini nanti bunyinya tidak terlalu mengalir, juga tidak tertahan ya. Bar ya, bar ya. Jadi enggak bar, enggak juga bar ya, bar. Baik, kita baca. Ai'uba an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani'a
ani'ana minal mu'ni minal mu'ni ma'i an ani'a ma'i an ani'a satu ai'ubak ba' ai'ubak ba' ba ba' ai'ubak dialih sedikit bagi ba' ai'ubak ba ai'ubak an ani'ana ani'a'na an ani'ana minal mu'ni minal mu'ni ma'i an ani'a ya Yud ai'ubah an ani'ana minal mu'ni ma'i an ani'a ya Yud an ani'ana minal mu'ni ma'i an ani'a ya baik Yud an ani'ana minal an ani'ana minal mu'ni ma'i an ani'a Yud ya Yud ya baik ya itu untuk huruf ain. Sekarang ke huruf H ya. H. Ini H yang spesial nih. H ya. Sama tempatnya sekali lagi masih di tengah tenggorokan. Baca ya. Hahihubah. Tuhan hanihahna minal mu'ni mahihan haniha hahihubah Tuhan hanihahna minal mu'ni mahihan haniha ya satu-satu cewek buat ya baik ya baik lanjut ya baik lanjut
mahirubah tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha mahihan mahihan haniha haniha. haniha habibullah Tuhan nalihahna minal muhni mahihan haniha Mahihan haniha. mahihan haniha. Oke, itu huruf H. Lanjut ke huruf Ghain. Nah, Ghain tadi ya, di mana Ghain? Di ujung tenggorokan atau di langkahkan ya. Jadi dia tidak langkah. Sedikit hati-hati di huruf Ghain yang ketika dalam kondisi sukun atau sakinah ya. Ada yang suka apa? Ya, betul. Misalkan apa tidak? Ghail maghdu. Nah, itu kan. Maghdu. Padahal bukan huruf qalqalah kan? Ghain itu bukan termasuk huruf yang punya sifat qalqalah. Jadi jangan sampai maghdu. Ya hanya kalau dalam kondisi itu jadi ancer-ancer mengucapkan huruf ghain. Ya maghdu, atau bag, ya bag. Jangan sampai bag. Ya. Baik, saya baca. Ghairubam. Uban ghani ghabna. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Ghairubam. Uban ghani ghabna. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Baik, satu. Ghabibullah Bal. Ghabibullah Tuhan nalihahna minal muhni mahihan haniha. Good. gharibubang tuhan ghanighabna minal muhni mahihan haniha Ya, good. Oke. Ghaugana, ghaugana. Ghabna. Nah, masih ghaugana. Ghabna. Ah, masih ya. Ghabna. Ah, masih ghaugana. Ghanighabna. Masih. Ghabna. Jangan ghaugana. Ghanighabna. Ya itu. Ya, coba. Good.
Ya, baik. Huruf selanjutnya huruf terakhir huruf ko ya. Oh, balik lagi ke halaman. Ya. Khifubah. Kufan khanikhna. Minal muhni. Makhifan khanikho. Khifubah. Kufan khanikhna. Minal muhni. Makhifan khanikho. Lanjut. Oke. Ya, lanjut. Ya, baik. Baik, mungkin sampai di sini Ustazah terkait dengan latihan kita yang belajar makhrajul huruf. Jadi kita sudah bahas dua secara umum, yaitu jauh sama tenggorokan atau halqun. Kalau totalnya detailnya sudah empat makhraj ya. Jauh, kemudian tenggorokan dibagi tiga, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan sama ujung tenggorokan ya. Kita ingat. Kemudian juga huruf-hurufnya apa saja, terutama yang tenggorokan ya. Pangkal ada hamzah sama ha, kemudian tengah ada ain sama ha, kemudian ujung boy sama o. Maka kalau ada yang ingin ditanyakan, konfirmasi, ya. Kalau yang tenggorokan itu berarti dari ini ya, dari jakun. Betul, kalau Sebelumnya saya dapat itu tenggorokan itu dari pangkalnya di sini, di ujung sini, tengah sini, ujung sini gitu. Nah berarti dari sini. Ya betul. Jadi harus memang latihan lagi dong. Jadi memang gini, jadi ketika kita ini beda ya. Kalau tenggorokan dalam versi biologi atau kedokteran memang sini ya. Saya kan karena belajar dulu biologi ya, dengan biologi itu memang yang tenggorokan itu kan namanya tenggorokan kan trakea ya. Trakea yaitu ujung sini sampai bawah tuh. Itu trakea tuh, atau nama lainnya tenggorokan. Nanti tenggorokan bercabang menjadi bronkus. Bronkus menjadi bronchiolis, kemudian alveolus. Nah, tapi kalau beda di sini, kalau terkait dengan makhrajul huruf, tenggorokan itu bagian pangkalnya adalah kita suara atau jakun lah kalau kata laki-laki. Kemudian tengah atasnya lagi, ujung tadi ke atasnya lagi. Seperti itu saja. Jadi bukan sampai tenggorokan ini. Ya. Yang lain mungkin? Oke, kita motivasi aja Bapak. Ya. Uang.
17 tahun. 17 tahun ya. Sekarang umur 53 tahun. Sehingga saya belajar untuk bisa. Apalagi untuk saya orang Jawa. Jadi orang bilang kan banyak teman-teman kita di sana baca aja kemana. Nah, pokoknya nggak terus lah. Iya. Nah, saya motivasi aja yang kita tentunya umurnya lebih panjang lah. Oh iya. Yang umurnya lebih panjang paling. Ya, ya kalau Yang muda ya. kalau dulu silakan aja. Kalau yang matematis ini matematis saya lebih mudah kan, saya lebih panjang artinya kehidupan lebih panjang dan mengeluarkan ilmunya itu panjang artinya banyak orang lah, lebih banyak daripada ya bisa tersalurkan ya. Semoga ya ya mungkin banyak salahnya seperti saya ya pasti banyak salahnya karena ya kalau dulu kan mungkin dari belajar aja enggak ya, sebagai motivasi aja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, betul ya. Jadi memang Ustazah sekali lagi bahwa kalau kita belajar gitu ya, itu ada dua kemungkinan. Kita sama tidak bisa ya. Tapi kalau nggak pernah belajar, nggak akan bisa dia gitu ya. Tuh, ya. Kalau kita belajar nggak bisa, emang belum dikasih sama Allah untuk bisa gitu kan. Makanya tadi perlunya istiqomah di sana. Jadi misalkan hari ini kita belum dapat, belum kasih, kalau kita istiqomah ya akan dikasih nanti sama Allah. Tapi kalau kita nggak belajar ya udah belajar ya. Rasa benar sendiri jadinya kan gitu. Padahal nggak benar. Memang harus belajar. Nanti ketika Ustaz sudah bisa, sampaikan juga kepada yang lainnya kan tadi hadis riwayat Bukhari kan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian kan katakan adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Itu hadis itu untuk satu orang tuh, bukan dua orang ya. Jadi diri kita karena kita wajib belajar, kalau kita sudah bisa ajarkan juga kepada yang lainnya. Dan perlu diingat bahwa ketika kita mengajarkan kepada yang lainnya, ibarat golok itu terus diasah akan semakin tajam itu. Tapi kalau kita berhenti di kita, ya nggak pernah murojaah, apalagi nanti yang tadinya kita sudah bisa, nggak pernah dipraktekkan, diajarkan, nanti akan lupa lagi. Jadi kita sudah dapat dari guru-guru kita ajarkan kepada yang lainnya biar ilmu itu semakin berkah buat kita, semakin kita tahu. Pun saya sendiri gitu. Jadi ketika kita belajar itu dengan guru saya, ya telan aja dulu gitu, ya. Pokoknya yang sampaikan telan dulu aja masalah bisa tambah bisa belakangan. Ternyata ketika maksud gurunya tuh ya ini ternyata sahamnya produksi ini. Ya. Jadi apa kalau misalnya kita ketika belajar kesulitan, ya istiqomah saja terusnya. Karena nanti kalau kita istiqomah, paling nggak kalau misalnya kita nggak bisa kita dapat keberkahan dalam majelis ilmu kan gitu ya. Itu mungkin Ustaz sudah ada lagi yang sampaikan? Cukup ya. Baik, kalau cukup kita tutup untuk doanya sebenarnya sama seperti doa cuman tambah dengan ada tambahan ya. Nah, di doanya di doanya juga ada beberapa bentuknya. Tidak tambahan sebelum baca itu ya. Baik, kita tutup saja pertemuan kita dengan baca doa kami. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
وآخره النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وآخر majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.